ini kita akan membahas tentang konflik di Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap otoritas eksternal bukanlah peristiwa tunggal, melainkan sebuah kontinum sejarah yang dibentuk oleh perpaduan nilai agama, sastra, dan memori kolektif yang sangat kuat. 1. Fondasi identitas pejuang. Ketangguhan masyarakat Aceh berakar pada 3 pilar utama yang menyatu dalam sanubari rakyat. Yang pertama, literasi perjuangan. Pada literasi perjuangan ini ada sebuah karya sastra, yaitu Hikayat Perang Sabil. Hikayat Perang Sabil ini bukan sekedar karya sastra, melainkan instrumen mobilisasi massa. Teks ini mentransformasi rasa takut menjadi keberanian melalui janji kemuliaan syahid, menjadikan perlawanan sebagai kewajiban teologis. Yang kedua, memori kolektif. Di memori kolektif, kemenangan moral adalah kegagalan Belanda untuk menundukkan Aceh secara ideologis, menciptakan kebanggaan lintas generasi. Figur seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien diwariskan sebagai simbol ketidakpatuhan terhadap hegemoni asing. Yang ketiga, Islam sebagai poros politik. Di Aceh, politik dan agama ini tidak terpisahkan. Ulama memegang peranan sentral sebagai pemimpin moral yang memandang perlawanan terhadap penindasan sebagai bentuk ibadah atau jihad. 2. Kekecewaan pasca kemerdekaan di era Darul Islam. Pada setelah proklamasi tahun 1945, orientasi perlawanan bergeser dari anti kolonial menjadi konflik internal dengan Jakarta. Di sini ada 2 pembahasan, yaitu sentimen pengabaian dan pemberontakan Daud Beureue. Yang pertama, sentimen pengabaian. Meskipun Aceh berkontribusi besar bagi kemerdekaan, seperti contohnya penyediaan pesawat Saeulawa, kebijakan sentralistik Jakarta yang melikuidasi status provinsi Aceh memicu rasa dikhianati. Yang kedua, pemberontakan Daud Beureue pada tahun 1953, gerakan DI atau TII meletus sebagai tuntutan atas otonomi syariat dan hak mengelola daerah sendiri. Meskipun berakhir dengan status daerah istimewa, pada tahun 1959 ketidakkonsistenan pemerintah pusat di masa depan menjadi api dalam sekam. 3. Lahirnya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka dan narasi dekolonisasi. Pada tahun 1976, Hasan Ditiro membawa paradigma baru yang lebih radikal melalui Gerakan Aceh Merdeka atau disingkat GAM. Yang pertama, gugatan yuridis. GAM ini membangun argumen bahwa integrasi Aceh ke Indonesia adalah ilegal secara hukum internasional. Mereka menganggap Indonesia sebagai pewaris penjajahan Belanda, neokolonialisme. Yang kedua, nasionalisme etnohistori. Berbeda dengan DI atau TII yang berbasis integrasi Islam Indonesia, GAM menekankan identitas Aceh sebagai bangsa berdaulat yang mandiri, membangkitkan kembali memori kejayaan Kesultanan Aceh masa lalu. 4. Daerah operasi militer atau DOM dan eskalasi dukungan. Periode DOM tahun 1980-an hingga akhir 1990-an menjadi fase paling kelam yang justru memperkuat posisi GAM. Yang pertama, efek kontraproduktif. Operasi militer yang represif dan banyaknya pelanggaran HAM menciptakan trauma kolektif di kalangan warga sipil. Yang kedua, validasi perlawanan. Kekerasan yang dialami rakyat membuat narasi GAM tentang kemerdekaan semakin relevan.
GAM yang awalnya kelompok kecil bertransformasi menjadi representasi kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Konflik Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan pemerintah Indonesia merupakan salah satu konflik bersenjata terpanjang di Asia Tenggara. Akar konflik ini tidak hanya berkaitan dengan tuntutan politik kemerdekaan, tetapi juga ketidakadilan ekonomi, kekerasan militer, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, serta kegagalan negara dalam memenuhi janji-janji otonomi sejak awal kemerdekaan Indonesia. GAM berkembang dari kelompok kecil bersenjata menjadi gerakan dengan dukungan sosial yang luas, terutama di wilayah pedesaan Aceh. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, GAM memperkuat organisasinya melalui struktur komando terdesentralisasi, penguasaan wilayah desa, dan penggalangan dana melalui pajak lokal serta sumber eksternal. Strategi ini membuat GAM tetap bertahan meskipun menghadapi operasi militer besar-besaran dari pemerintah Indonesia. Namun, perlawanan GAM juga diwarnai praktik kekerasan, pemaksaan pajak, intimidasi aparat sipil, serta pengusiran kelompok etnis tertentu seperti pendatang Jawa dan Gayo. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan GAM tidak sepenuhnya bersih dan turut menimbulkan penderitaan sipil. Meski demikian, tindakan keras militer Indonesia seringkali justru memperluas dukungan masyarakat terhadap GAM, terutama akibat pembalasan berlebihan dan pelanggaran HAM. Operasi militer dan melemahnya GAM. Sejak Mei 2003, pemerintah Indonesia meningkatkan efektivitas strategi kontra pemberontakan. Operasi militer terpadu berhasil melemahkan kekuatan tempur GAM secara signifikan, menurunkan jumlah personel, serta memutuskan jalur logistik dan komunikasi. Meskipun GAM tidak sepenuhnya hancur, mereka berada dalam posisi defensif dan kehilangan peluang strategis untuk mencapai kemerdekaan penuh. Pasca 11 September 2001, konteks global perang melawan teror juga mengurangi ruang gerak internasional GAM. Tidak ada negara yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Aceh, dan legitimasi GAM di mata internasional semakin terus. Kemudian proses perdamaian dan peran AMM. Perdamaian Aceh mencapai titik penting melalui Perjanjian Helsinki 2005 yang difasilitasi oleh pihak internasional. Dalam perjanjian ini, GAM setuju menyerahkan senjata sementara Indonesia menarik sebagian besar pasukan militer dan polisi dari Aceh. Aceh memperoleh status otonomi khusus dengan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemerintah daerah. Aceh Monitoring Mission atau AMM berperan dalam memantau pelucutan senjata, penarikan pasukan, serta implementasi kesepakatan damai. Namun, mandat AMM terbatas, terutama dalam penegakan HAM dan isu keadilan gender. Banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak ditangani dengan tuntas, dan pengawasan internasional berhenti sebelum informasi institusional benar-benar mengangkat. Dokumen juga menyoroti bagaimana kontragerilnya pemerintah Indonesia secara strategis menggunakan kekuatan seperti di Irlandia Utara atau Afrika Selatan untuk menghadapi pemberontakan GAM. Periode ini juga menyaksikan negosiasi yang sulit dan kegagalan upaya damai awal.
Meskipun ada dukungan mayoritas dari masyarakat Aceh untuk melakukan negosiasi, dukungan elit domestik di Jakarta juga lemah. Kekhawatiran akan kehilangan Aceh seperti Timur dan ketergantungan berlebihan pada kekuatan keras menjadi hambatan Miller 2019. Bahkan, tawaran penerapan syariah diinterpretasikan sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan perpecahan di kalangan masyarakat Aceh dan memperlemah dukungan GAM. Presiden-presiden seperti Megawati dan Yudhoyono menghadapi kritik terkait penanganan konflik dengan adanya tuduhan bahwa kepentingan nasional mengalahkan keinginan rakyat Aceh. Titik balik tsunami dan perjanjian Helsinki 2005, bencana tsunami Aceh 2016. Titik balik tsunami dan perjanjian Helsinki 2005, bencana tsunami dahsyat pada Desember 2004 menjadi katalisator yang tidak terduga bagi proses perdamaian. Tragedi ini mengubah dinamika konflik secara fundamental, membuka jendela peluang untuk negosiasi yang lebih serius. Dokumen mencatat bahwa tsunami melemahnya posisi militer dan GAM mendorong kedua belah pihak ke meja perundingan. Negosiasi yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, dan inisiasi manajemen krisisnya menghasilkan nota kesepahaman atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005. MOU ini menjadi tonggak sejarah, memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian konflik yang damai. Poin-poin penting MOU mencakup pemerintah Aceh, pemberian otonomi khusus yang luas bagi Aceh dengan sistem pemerintahan sendiri, partisipasi politik dijamin bagi mantan kombatan GAM untuk membentuk partai politik lokal, pelucutan senjata, komitmen GAM untuk meletakkan senjata secara bertahap, penarikan pasukan non-organik TNI dan Polri dari Aceh. Lalu yang kemudian tantangan pasca perdamaian. Walaupun konflik bersenjata berakhir, perdamaian Aceh menghadapi tantangan serius. Transisi dari konflik menuju pemerintahan sipil menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola, keterbatasan penegakan hukum, serta kekecewaan masyarakat terhadap realisasi janji perdamaian. Aspirasi politik masyarakat Aceh sebenarnya telah lama berkembang, bukan semata karena ideologi separatis, tetapi karena akumulasi kegagalan negara memenuhi keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Perdamaian Aceh akhirnya tercapai bukan melalui kemenangan militer mutlak, melainkan melalui kompromi politik yang didorong oleh kelelahan konflik, tekanan internasional, serta perubahan konteks global. Model penyelesaian ini menunjukkan bahwa negosiasi politik lebih efektif dibanding kekerasan berkepanjangan dalam menyelesaikan konflik internal. Di Aceh merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah Indonesia. Konflik ini terjadi antara pemerintahan Indonesia dan kelompok yang dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Aceh memiliki sejarah sebagai daerah yang kuat secara politik dan budaya. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Aceh berharap mendapatkan keadilan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Namun dalam praktiknya banyak masyarakat Aceh merasa kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.
Karena ketidakpuasan tersebut, pada tanggal 4 Desember 1976, Hasan Ditiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka. Tujuan utama GAM adalah memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara Aceh yang merdeka. Konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama puluhan tahun. Pada tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM, yang menyebabkan banyak terjadi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia serta berdampak besar pada kehidupan masyarakat sipil. Konflik ini menimbulkan berbagai dampak negatif seperti hilangnya rasa aman, kerusakan ekonomi, dan trauma yang dialami oleh masyarakat Aceh. Banyak warga sipil menjadi korban meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik. Upaya perdamaian akhirnya tercapai setelah terjadi bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang menjadi titik balik untuk mengakhiri konflik. Pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian damai Helsinki. Dalam perjanjian ini, GAM sepakat menghentikan perjuangan bersenjata, sementara pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Aceh. Sejak ditandatangannya perjanjian damai tersebut, kondisi Aceh menjadi lebih aman dan stabil. Konflik bersenjata berakhir dan masyarakat Aceh dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.